Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk PowerPoint kali ini pertemuan keempat ya. Pertemuan keempat, bab keempat, yaitu gerak lurus. Nah, sebenarnya gerak itu apa? Nah, benda itu dikatakan bergerak itu apabila terjadi perubahan posisi suatu benda terhadap titik acuan. Kalau misalnya pertamanya ada di sini, kemudian dia berpindah ke sini, nah ini kan bergerak ya. Tadinya acuannya di sini, kemudian pindah ke sini. Nah, itu namanya dia bergerak. Nah, kemudian ilmu yang mempelajari tentang gerak disebut juga ilmu mekanika. Sebelumnya kita nanti untuk bab sekarang kita nanti mempelajari tentang gerak lurus. Nah, sebenarnya nanti ada beberapa macam, ada gerak lurus, ada gerak parabola, yang ketiga ada gerak melingkar. Nah, untuk bab yang sekarang, pertemuan yang sekarang kita akan belajar tentang gerak lurus. Nanti untuk parabola dan melingkar dijelaskan pertemuan berikutnya. Insya Allah. Kemudian gerak lurus ya. Jadi di sini ada beberapa poin. Yang pertama besaran. Besaran yang pertama jarak, kemudian perpindahan, kemudian kelajuan, kecepatan, dan percepatan. Nah, untuk yang poin kedua, gerak horizontal. Gerak horizontal ini nanti dibagi menjadi dua ya, gerak lurus beraturan sama gerak lurus berubah beraturan. Nah, ini sekilas di MTS itu sudah ada ya. Jadi hanya sekedar mengingatkan kembali. Jadi nanti GLBB, gerak lurus berubah beraturan, itu nanti dibagi menjadi dua. Yang pertama dipercepat, yang kedua diperlambat. Kemudian gerak lurus secara vertikal. Nanti dibagi menjadi tiga. Yang pertama vertikal ke atas, yang kedua vertikal ke bawah, yang ketiga gerak jatuh bebas. Baik, yang pertama besaran. Besaran yang pertama yaitu jarak. Ya, jarak itu apa? Nah, di sini jarak itu dia termasuk besaran skalar. Nah, masih ingat ya? Besaran skalar itu dia hanya memiliki nilai saja. Nah, dia tidak memiliki arah. Nah, jadi kalau jarak itu apa? Panjang lintasan yang ditempuh oleh suatu benda dalam waktu tertentu. Nah, sedangkan kalau perpindahan itu dia termasuk besaran skala besaran vektor. Nah, kalau besaran vektor punya nilai, punya arah. Nah, apa itu perpindahan, perubahan posisi awal terhadap posisi suatu benda terhadap akhir suatu benda dalam selang waktu tertentu. Contohnya gini, Sari naik bis dari Bandung ke Jakarta, tapi lewat Puncak. Lah, dari Bandung ke Jakarta itu jaraknya sekitar 400 km. Kemudian dari Jakarta, Sari itu kembali ke Puncak lagi dengan jarak 200 km. Nah, di sini dia akan bisa membedakan antara jarak dan perpindahan. Nah, gini ya. Nah, ini kan skemanya ya. Posisi awalnya dia dari Bandung. Ini posisi awal ya. Posisi awalnya dari Bandung mau ke Jakarta tapi via Puncak. Itu 400 km. Tapi setelah sampai Jakarta, Sari itu balik lagi ke Puncak. Nah, di sini. Jadi posisi akhirnya Sari itu ada di Puncak. Bedanya sekarang kalau jarak itu apa? Jarak itu panjang lintasan yang ditempuh. Jadi semuanya dihitung. Pertama tadi kan posisi awalnya dari Bandung ya. Nah, dari Bandung ke Jakarta 400 km. Kemudian dari Jakarta ke Puncak 200 km. Jadi tinggal di total semua 400 tambah 200, 600 km. Nah, bedanya kalau perpindahan gini, kalau perpindahan itu hanya perubahan posisi awal terhadap akhir. Jadi yang dihitung cuma yang ini dari sini ke sini aja. Nah, dari posisi awal ke posisi akhir. Jadi 400 kalau dari sini ini ya, kok sini ke sini itu
kan 400 ya. Kalau sini ke sini 200. Berarti dia Sari ini dari posisi awal ke posisi akhir. Jadi jalannya cuma di sini aja. Nah, dari sini ke sini. Jadi 400 dikurangi 200. Jadi perpindahannya itu 200 km. Jadi contoh lain ya, contoh lain. Kalau misalnya saya jogging di lapangan Darul Falah. Saya startnya di sini. Nah, jika saya lari dari sini ke sini, sini. Kalau misalnya ini 20 meter, 20 meter, 20 meter, ini 20 meter. Kalau jarak itu dihitung semua, 20 tambah 20 tambah 20 tambah 20. Berarti saya kalau jarak berarti 80 meter. Nah, tapi kalau perpindahan, kalau awalnya di sini saya kembali ke titik sini lagi, berarti saya tidak melakukan sebuah perpindahan. Jadi nilainya berapa perpindahannya? Sama dengan 0. Seolah-olah saya tidak bergerak, padahal saya bergerak. Nah, di sini karena apa? Perubahan posisi awal terhadap posisi akhir. Paham ya? Nah, contoh lain nih. Ada Fahri. Fahri berjalan lurus sejauh 2 meter ke barat, kemudian belok ke selatan 6 meter, kemudian belok lagi ke timur 10 meter. Berapakah jarak perpindahan dan arahnya kemana? Nah, arah perpindahannya kemana? Oke. Nah, sebelumnya kita harus hafal apa namanya? Arah mata angin ya. Arah mata angin. Timur, tenggara, selatan, barat daya, barat laut, utara timur laut. Itu harus sudah di atas di luar kepala ya. Sudah hafal semuanya insya Allah. Nah, ini. Jadi Fahri jalan 2 meter ke barat. Barat kan sini ya. Nah, 2 meter ke barat. Kemudian dia belok lagi ke selatan sejauh 6 meter. Kemudian belok lagi ke timur sejauh 10 meter. Berapakah jaraknya? Nah, kalau jarak kan dengan jumlah semua ya, mungkin. Tapi kalau perpindahannya gimana? Kalau perpindahan itu dari posisi awal ke posisi akhir. Posisi awalnya di mana? Posisi awalnya ada di sini. Akhirnya ada di sini. Nah, jadi kalau perpindahan saya ganti warna ya, warnanya merah. Jadi kalau perpindahan dari awal ke akhir, langsung aja ditarik garis ke situ ya. Nah, gimana caranya? Nah, ini kan sama ya. Kalau misalnya ini 6, ini juga 6. Nah, kemudian kalau ini 2, berarti kan di sini juga 2 ya. Nah, 2 meter. Nah, 2 meter. Berarti sisanya untuk dari sini ke sini itu berarti 10 kurangi 2, 8 meter. Ini kan 10, ini di sini 2, berarti di sini udah 8. Kalau ditanyanya jarak, berarti kan ditambah semua, 2 meter tambah 6 meter tambah 10 meter 18 meter. Tapi kalau posisi, kalau perpindahan gimana? Kalau perpindahan berarti bisa pakai rumus Pitagoras. R sama dengan X kuadrat. X-nya berapa? Terbalik saya. X kuadrat ditambah Y kuadrat ya. X-nya yang mana? X-nya yang ini 8, Y-nya yang 6. Nah, berarti ini, maaf, ini saya terbalik. X sama Y-nya berarti 6, tapi sama aja ya. 6 kuadrat tambah 8 kuadrat. Nah, 36 tambah 4. Kalau dibalik tetap 64 tambah 36. Hasilnya R-nya 100. 100 diakar jadinya 10 meter. Jadi kalau jaraknya dia lari Fahri tadi 18 meter. Tapi kalau perpindahan itu hanya dihitung 10 meter. 10 meter. Arahnya kemana? Nah, arahnya dari sini ke sini. Arahnya kemana? Nah, ke tenggara. Ya, jadi jarak yang ditempuh 18 meter, sedangkan perpindahannya 10 meter ke arah tenggara. Ini untuk latihan soalnya. Seorang anak berlari menempuh jarak 80 meter ke utara, belok ke timur 80 meter, ke selatan 20 meter. Nah, silakan dicari jarak perpindahan dan
kemana arah perpindahannya. Nah, ini contoh yang kedua. Contoh yang kedua untuk yang jarak perpindahan ya. Jadi kalau misalnya saya punya grafik hubungan antara kecepatan, ya, kecepatan dan juga waktu. Nah, kalau yang ditanya jarak, berarti nih, kalau jadi nanti grafiknya gini. Kalau misalnya ini kan 4 ya. Kalau misalnya saya tanya 2 aja, misalnya cuma sampai sini, ya silahkan dicari yang sini aja. Nah, jaraknya itu sama dengan luas yang di bawah garis atau yang diarsir. Kalau misalnya ini kan ini 4 second. 4 second berarti sampai sini. Tapi kalau saya tanyanya cuma 2 second, nah berarti ininya sampai sini aja. Nah, karena dia ini saya hapus ya. Nah, karena dia ini bentuknya trapesium, ya, jadi jaraknya itu mencari luas trapesium. Nah, ingat ya, kalau trapesium itu sisi yang sejajar, ini ditambah ini kali tingginya dari sini ya, kali setengah. Nah, jadi tinggal 5/6 tambah 16 kali 4. 4 ini tingginya ya, tinggi trapesium dibagi 2 atau kali setengah, sama aja. 22 kali 4 per 2 berarti hasilnya 44 meter. Jadi kalau ini jaraknya 44 meter. Ini latihan soal yang nomor 2. Dari gambar berikut jarak yang ditempuh dalam waktu 4 second. Nah, ingat ya, di sini saya mintanya cuma 4 second. 4 second. Tapi di grafik di sini sampai 5 second. Berarti yang dihitung dari mana? Dari sini, dari 0 sampai ke 4 aja. Nggak usah sampai 5. Berarti di sini luas daerahnya ada dua bidang. Hati-hati, sini ada 2 bidang. Yang pertama ada bidang segitiga, yang kedua ada bidang trapesium. Tinggal dijumlah. Nah, kemudian besaran yang kedua, kelajuan. Kelajuan itu bahasa Inggrisnya speed. Kalau alat untuk mengukur kelajuan namanya speedometer. Nah, di sepeda motor itu atau di mobil ada yang namanya speedometer. Itu apa? Alat untuk mengukur kelajuan. Nah, kalau kelajuan itu termasuk besaran skalar. Jarak yang ditempuh tiap satuan waktu. Kelajuan sama dengan jarak per waktu. Kalau ditanya kelajuan rata-rata, itu dia sigma S per T. Apa itu sigma S? Total jarak yang ditempuh dibagi waktu yang dibutuhkan. Kemudian kalau kecepatan itu bahasa Inggrisnya velocity. Nah, jadi gini, kalau gampang inget-ingetnya ya, kelajuan speed ya, speed. Nanti sama untuk simbolnya sama-sama V. Tapi di sini yang membedakan antara kelajuan sama kecepatan itu kalau kelajuan itu dia besaran skalar, tapi kalau kecepatan dia besaran vektor. Kalau vektor punya nilai, punya arah. Ya. Kalau kecepatan itu apa? Perpindahan yang ditempuh tiap satuan waktu. Kecepatan sama dengan perpindahan per waktu. Kalau ditanya kelajuan rata-rata, V itu apa? Bisa kelajuan, bisa kecepatan. Delta S per delta T. Apa itu delta S? Perpindahan benda sama atau selang perpindahan itu S2 min S1 ya. S2 min S1 per, kalau delta T berarti T2 min T1 selang waktu. Contohnya gimana? Contohnya gini, sebuah benda bergerak sepanjang suhu X dengan persamaan X sama dengan 2T pangkat 3 plus T plus 4. Nah, dalam X dalam meter, T dalam second.
Tentukan kecepatan rata-rata dari T sama dengan 0 sampai T sama dengan 2 second. Nah, pilih masukkan. Ketika dia 2 second, ini ya. Ini ketika 2 second. Berarti setiap T-nya, ini kan ada unsur T-nya nih. Nah, setiap unsur T kita ganti menjadi 2. 2 kali 2 pangkat 3 ditambah 2 ditambah 4. Berarti X-nya sama dengan, untuk X sama T sama dengan 2, X-nya ketemu 22. Nah, untuk yang 0, karena ditanyanya 0 sampai 2. Untuk yang 0, setiap unsur T-nya dirubah menjadi 0. Ini. X sama dengan 2, 0 pangkat 3, tambah 0, tambah 4. Berarti untuk T sama dengan 0, ketemu 4. Nah, berarti rumusnya untuk kecepatan rata-rata itu delta X, tadi delta S ya, delta S tadi kan jarak ya, jarak yang ditempuh. Nah, kalau di sini saya pakai X karena di sini simbolnya X. Nah, sama aja, X sama S sama aja, delta X per delta T. Nah, tinggal dimasukkan, berarti ketika T-nya itu sama dengan 2, nah, kurangi T sama dengan ketika T-nya 0. 22 min 4 per 2. Berarti 18 per 2 atau 9 meter per second. Jadi rata-ratanya dia kecepatan rata-ratanya 9 meter per second. Ini untuk latihan soal nomor 3. Nah, kalau di sini ditanyanya kecepatan rata-rata dari 2 second sampai 4 second. Nah, untuk poin yang terakhir, besaran itu ada namanya percepatan. Percepatan itu apa? Perubahan kecepatan tiap satuan waktu. Perubahan kecepatan, nah kecepatan tadi apa? Simbolnya V. Kemudian tiap satuan waktu T. Berarti percepatan itu A sama dengan V per T. Tiap. Nah, kalau ada tulisannya tiap, kalau pengen dikonvert ke secara matematis berarti V per T gitu ya. Nah, delta V per delta T. V2 min V1 per V2 per T1. Dengan V2, kecepatan akhir dikurangi, ini ya, kecepatan akhir dikurangi kecepatan awal, waktu akhir dikurangi waktu awal. Nah, contohnya sama, hampir mirip sama untuk contoh soal yang kelajuan tadi ya, kecepatan. Nah, sebuah benda bergerak sepanjang suhu X dengan persamaan V sama dengan 14 min 8T plus T kuadrat. Satuannya kalau kecepatan, satuannya meter per second. Dan T-nya dalam second. Percepatan rata-rata dari T 2 second sampai T 4 second adalah titik-titik. Nah, sama setiap unsur T dirubah. Nah, pertama kan tadi 4 sampai 2 ya. Jadi ini untuk T sama dengan 4. Nah, 14 min 8 kali 4 ditambah 4 kuadrat sama dengan 14 min 32 plus 16. Jadi kecepatannya untuk T sama dengan 4 itu sama dengan min 2. Sedangkan untuk T sama dengan 2 berarti setiap unsur T-nya diganti dengan angka 2. Ini 14 min 16 plus 4. Jadinya 2. Tapi belum selesai, belum sampai di sini. Masih ada terusannya. Jadi tadi kan yang ditanyakan percepatan rata-rata. Kalau percepatan rata-rata berarti delta V per delta T. Nah, untuk T sama dengan 4 dikurangi T sama dengan 2. Berarti T2 min T1. Min 2. Ini ya, ini kan di sini min 2. Min 2 per
4 kurangi 2. Ini. Berarti min 4 per 2. Berarti percepatannya min 2 meter per second kuadrat. Untuk nilai percepatan, dia bisa nilainya positif, bisa negatif. Berarti kalau misalnya dia negatif, berarti dia diperlambat. Tapi kalau dia nilainya positif, berarti dipercepat. Itu ya. Ini untuk contoh soalnya. Untuk yang percepatan. Hitung percepatan setelah mobil bergerak selama 4 second. Pertamanya dia 72 km, kemudian dipercepat ya. Dipercepat jadi 104 km. Nah, ditanyanya apa percepatan setelah bergerak selama 4 second. Ingat, di sini satuannya masih kilometer per jam. Kalau kilometer per jam, berarti dia belum standar internasional. Nah, standar internasionalnya apa? Kilometer per jam, jadi apa? Kilometer per jam. Jadi apa? Jadi meter per second. Jadi 72 km per jam ini dikonvert dulu ke meter per second. Yang 104 km per jam juga dikonvert dulu ke meter per second. Hati-hati di situ ya. Nah, gerak horizontal. Ini untuk poin yang kedua ya. Gerak lurus itu ada gerak horizontal, ada vertikal. Yang pertama horizontal dulu. Kalau horizontal ada dua, ada GLB sama GLBB. Gerak lurus beraturan sama gerak lurus berubah beraturan. Nah, untuk yang pertama ini GLB, gerak lurus beraturan. Nah, gerak yang lintasannya lurus, mesti ya, namanya juga gerak lurus. Gerak lurus beraturan. Gerak yang lintasannya lurus dengan kecepatan yang selalu tetap. Jadi, kenapa dia dibilang gerak lurus beraturan ya? Ini beraturan. Nah, apa yang beraturan? Ternyata kecepatannya ini yang teratur. Nah, kalau teratur berarti dia tetap ya segitu-segitu aja. Nah, ciri-cirinya apa? Jadi cirinya ada dua, kecepatannya tetap sama dia tidak ada namanya percepatan. Jadi V sama dengan S per T. Dengan V itu adalah kecepatan benda, S-nya perpindahan benda, kemudian T-nya adalah waktu, time. Nah, ini grafik gerak lurus beraturan ya. Jadi dilihat di sini. Kalau yang atas ini ya, dilihat yang atas dulu. Nah, kalau yang atas ini dia lihat titiknya itu dia konstan, jaraknya segitu-segitu aja. Ya, antara titik yang pertama, nah segini semuanya. Ya. Nah, untuk yang ini grafik antara S dan T. Nah, ini gini ya. Lurus. Berarti S itu apa? S itu jarak, T-nya time. Grafik antara di sini ada S, jarak, yang ini time-nya, waktu. Grafiknya lurus, sebanding ya, lurus gitu. Nah, sedangkan untuk kecepatan dan waktunya, nah kecepatannya karena konstan, jadi dia lurus. Jadi kalau dari awal kecepatannya 10 sampai akhir juga 10. Nah, untuk percepatan dan waktu. Nah, tadi syaratnya apa kalau GLB? Syaratnya kalau GLB itu percepatannya sama dengan 0. Nah, makanya di sini grafiknya 0 ya. Grafik percepatan. Jadi dia tidak memiliki percepatan. Nah, contohnya ini sebuah truk bergerak dengan kecepatan 36 per kilometer per jam. Berapakah jarak yang ditempuh truk selama 20 menit? Nah, ini harus di-convert dulu ya. Ini belum meter per second. Nah, di-convert dulu.
36 kali 10 kali 1000 per 3600. Ini bisa dicoret sama atasnya, ini dicoret, jadi sisa 10 meter per second. Kemudian diketahui juga waktunya 20 menit. Nah, sudah SI belum? Oh, belum. SI-nya apa? Second. 20 menit berarti berapa second? 20 kali 60 second. 1200 second. Yang ditanyakan apa? Berapakah jarak yang ditempuh truk? Berarti S-nya. Nah, untuk rumus GLB cuma satu ya, cuma V sama dengan S per T. Nah, ini kalau misalnya ditanya jarak ya, kalau ditanya jarak berarti jadinya S sama dengan V kali T. Kalau ditanya waktu gimana? Waktu berarti S per V ya. Jadi rumus awalnya itu cuma satu, tapi nanti bisa ditanya S-nya atau T-nya atau V-nya. Nah, tinggal dimasukkan S sama dengan V kali T. V-nya tadi 10. Ingat ya, yang dipakai yang 10 ini. Yang setelah dikonvert ke satuan internasional, bukan yang belum dikonvert, kali 1200. Jadi jarak yang ditempuh selama 20 menit sama truk itu 12.000 meter. Ini untuk latihan soalnya. Nah, ini ya, dilihat di sini grafik hubungan antara S, jarak, dan T, time, waktu. Nah, berdasarkan grafik ini, yang benar yang mana? Yang ini, poin 1, 2, 3, atau 4. Nah, silakan dicari jawabannya. Ini untuk horizontal yang kedua, GLBB. Nah, GLBB. Kalau tadi GLB, beraturan. Apa yang beraturan? Kecepatannya. Nah, kalau berubah beraturan, berarti apa yang berubah? Berarti yang berubah kecepatannya juga. Nah, gerak yang lintasannya lurus dengan kecepatan selalu berubah setiap saat, tapi secara teratur. Ciri-cirinya apa GLBB? Yang pertama, kecepatannya selalu berubah. Yang kedua, percepatannya tetap. Nah, kalau yang tadi GLB itu dia tidak memiliki percepatan. Kalau di GLBB dia di sini ada percepatan. Nah, karena dia memiliki percepatan, ya. Tadi kan percepatan nilainya bisa positif, bisa negatif ya. Nah, karena dia ada percepatannya, GLBB ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, GLBB dipercepat. Yang kedua, GLBB diperlambat. Ya, yang pertama, GLBB dipercepat. Gerak yang lintasannya lurus dengan kecepatan selalu bertambah. Ya. Kalau dia dipercepat, berarti bertambah secara teratur. Ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya A, ya, A lebih besar daripada 0. Nah, berarti nilainya dia A-nya itu nilainya positif. Di atasnya 0, selalu di atasnya 0 kalau dipercepat. Nah, ini rumusnya. Ada 3 ya, ada VT, ada ST, ada VT kuadrat. Nah, VT itu apa? VT itu kecepatan benda setelah bergerak selama T. T itu T sekon waktu. Jadi bisa dikatakan juga kecepatan akhir ya. Tapi nggak mesti akhir, karena nanti ada soal yang dimana di situ ditanyakan ketika setelah bergerak selama 2 second atau 4 second gitu ya. Jadi dia VT itu tidak mesti kecepatan akhir, tapi bisa kecepatan akhir. Kemudian V0 itu kecepatan awal. Untuk A percepatan ya. Untuk T-nya itu waktu, dan ST. ST itu jarak yang ditempuh selama T second atau S ya. Di sini ada ST, ada S. Nah, ini ada ST, ada S. Sama jarak yang ditempuh. Nah, ini untuk grafik GLBB dipercepat. Nah, GLBB dipercepat ini dilihat ya. Titik-titik yang bergerak nih. Ini pertama rempet ya. Kemudian tambah lama, tambah renggang, tambah menjauh.
karena dia dipercepat. Nah, kemudian di sini juga ada grafik hubungan antara S dan T. Di sini ada S, di sini ada T. Grafiknya melengkung. Karena dia semakin dipercepat. Kemudian grafik yang kedua, grafik VT. Hubungan antara kecepatan, ini V-nya, dan waktu. Nah, nanjak gini. Nanjak ya. Namanya juga dipercepat. Nanti kalau diperlambat, dia semakin turun. Kemudian percepatan yang grafik yang ketiga, percepatan dan waktu. Ini ada percepatan, ini ada waktu. Nah, ada di sini. Nah, dia kalau 2 ya 2. Jadi kalau tadi GLP itu dia tidak memiliki percepatan. Nah, kalau ini kalau dipercepat, kalau 2 ya 2 terus gitu ya. Kemudian yang berikutnya gerak GLBB diperlambat. Nah, kalau diperlambat, apa yang diperlambat? Berarti kecepatannya yang diperlambat, yang selalu berkurang secara teratur. Jadi cirinya apa? Percepatannya kurang dari 0. Berarti dia nilai A-nya itu dia nilainya minus. Di bawahnya 0 ya. Beda sama yang dipercepat tadi, nilainya selalu positif. Kalau yang ini nilainya selalu negatif. Nah, bedanya apa sama rumus yang dipercepat? Kalau dipercepat tadi ini bukan minus tapi positif. Nah, kalau rumusnya sama ya, rumusnya sama, cuman di sini kalau diperlambat pakainya negatif, minus minus minus. Tapi kalau tadi dipercepat pakainya plus plus plus. Sama, VT, V0, A, T, S, T, dan S sama. Tidak ada yang membedakan antara dipercepat sama diperlambat untuk keterangan rumusnya. Bedanya, rumusnya juga sama. Bedanya apa? Kalau tadi dipercepat itu positif, plus, kalau diperlambat nilainya minus. Nah, ini untuk grafik gerak lurus berubah beraturan diperlambat. Nah, di sini kelihatan nih. Ya, titik-titiknya semakin rapat. Ya. Tambah lama tambah nih. Tambah merapat. Nah, karena dia diperlambat. Contohnya apa? Kalau naik bis, terusan direm, kan geraknya itu semakin diperlambat. Nah, grafiknya ada ini. Ada grafik S dan T. Ini ada S, ini ada T. Kalau ini. Kalau tadi, kalau dipercepat, grafiknya ini ya. Nah, kemudian V sama T, grafiknya ini turun. Nah, turun. Nah, percepatannya juga gitu, percepatannya nilainya negatif. Kalau min 2, ya min 2 terus ya. Berubah peraturan. Berkurang, tapi dia tetap teratur. Ini untuk contoh soalnya, sebuah mobil mula-mula bergerak dengan kecepatan 144 km per jam. Tiba-tiba mobilnya direm. Nah, hingga berhenti. Nah, setelah menempuh jarak 40 meter, hitung perlambatannya dan waktu yang diperlukan mulai saat direm sampai berhenti. Berarti yang diketahui apa aja di sini? Ya, yang ada angka-angkanya dibunderin dulu. Nah, tapi ingat, sini masih kilometer per jam, belum standar internasional. Standar internasionalnya apa? Meter per second. 144. Itu kan satuannya masih kilometer per jam. Nah, berarti ya dikonvert dulu ke meter per second. 40 meter per second. Nah, di sini tiba-tiba mobil direm hingga berhenti. Berarti kecepatannya terakhir atau VT-nya itu sama dengan 0 ya, berhenti. Kalau berhenti itu kan dia udah tidak memiliki kecepatan. Nah, jadi VT-nya itu sama dengan 0. Kemudian menempuh jarak 40. Ini S-nya. Yang ditanyakan apa? Perlambatan. Nah, karena dia direm perlambatan. Tapi kalau misalnya
digas tambah cepat berarti percepatan. Jadi namanya itu dia bisa disamarkan dia percepatan, bisa perlambatan. Nah, sini yang ditanyakan berarti A dan T. Waktu yang diperlukan dari ngerem sampai berhenti. Nah, kita pakai rumus yang ini. VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat. Jadi VT tadi ada rumusnya ada dua ya. VT sama dengan V0 min AT. Ada VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat min 2AS. Dipakainya gimana? Kapan? Nah, kapan cara pakainya? Pakainya kapan? Ya sesuai kebutuhan. Kalau di soal adanya AS, ya pakai yang AS. Kalau adanya waktu, ya pakai yang waktu. Karena di soal ini adanya yang jarak. Ini ya, adanya jarak ya, yang 40. Tadi kita pakai rumusnya ini. Bukan yang VT sama dengan V0 AP. Bukan pakai yang itu, pakai yang ini. Nah, VT-nya kecepatan akhirnya kan berhenti ya. Berarti 0 kuadrat sama dengan 40 kuadrat min 2A kali S. S-nya 40. Nah, berarti 1600 min 80A. A-nya berapa? Jadi, ini yang 1600. Ya. 1600 dipindahkan ke sini, jadi negatif ya. Ini. Sama dengan min A kali 80. Berarti A-nya ketemu 20 meter per second kuadrat. Nah, ini dia di sini ya. Ini perlambatannya. Perlambatannya 20 meter per second. Kenapa ini dia nggak ada minnya? Padahal dia diperlambat karena rumusnya kita udah pakai yang minus. Ini ya. Nah, kalau pakai yang minus berarti dia nanti otomatis nilainya nggak ada minusnya. Kecuali kalau tidak diketahui ini diperlambat atau dipercepat ya kira-kira. Nah, itu berarti nanti kadang-kadang bisa ketemu minusnya. Nah, tapi di sini meskipun dia nilainya positif ya, 20 positif, tapi tetap dia namanya perlambatan karena dari awal sudah memakai rumus ini ya, rumus GLBB diperlambat. Nah, yang kedua disuruh cari apa waktunya. Nah, baru pakai rumus yang ini. VT sama dengan V0 min AT. Udah dimasukin ya, VT-nya sama dengan 0. V0-nya sama dengan 40 min 20T. A-nya ketemu dari sini tadi ya, 20T. Berarti T-nya sama dengan 2 second. Jadi waktu yang digunakan truk itu tadi, mobil dari ngerem sampai berhenti itu hanya 2 second. Kalau perlambatannya itu 20 meter per second kuadrat. Nah, ini untuk latihan soalnya. Ditanyakan percepatan dan kecepatan awalnya. Silakan dihitung. Untuk yang poin yang ketiga, gerak vertikal. Nah, gerak vertikal tadi ada banyak ya, ada 3 gerak vertikal. Ke bawah, ke atas, dan jatuh bebas. Ini untuk yang pertama, gerak vertikal ke bawah. Syaratnya apa? Syaratnya ada 2. Kalau vertikal ke bawah, itu dia mesti punya kekuatan awal. Jadi ada yang jatuhkan. Contohnya apa? Nanti. Nah, ini A sama dengan G. Jadi untuk vertikal ke bawah, ini sama dengan GLBB dipercepat. Nah, contohnya apa? Sari melemparkan batu ke bawah. Nah, ini Sari nih ya. Sari ini tangannya Sari nih. Tangannya Sari. Nah, dia banting batu ke bawah. Nah, tapi lurus. Nggak miring-miring. Nah, itu berarti gerak lurus, gerak vertikal ke bawah. Syaratnya apa? V0 tadi ya, V0 tidak sama dengan 0. Ini dia, Sari ini bantingnya pakai kekuatan. Nah, kecuali nanti ada 2 ini ya, ada gerak ke bawah sama gerak jatuh bebas. Kalau jatuh bebas itu nanti beda lagi, dia nggak pakai kecepatan
kecepatan awal. Jadi nggak ada yang mendorong dia untuk jatuh. Nah, kemudian A sama dengan G. Tahu dari mana? Kalau batu ini dijatuhkan sari dari atas ke bawah, percepatannya kan ke bawah. Nah, gravitasinya itu selalu ke bawah. Nah, berarti arah gravitasi sama percepatan sama gravitasi dia sama-sama ke bawah. Berarti A sama dengan G. Nah, karena dia sama dengan GLBB dipercepat, ya. Ini untuk GLBB dipercepat. GLBB dipercepat. Nah, untuk rumus yang ke bawah, tinggal di-convert. Nih, bedanya apa? Di sini setiap A diganti sama G. Nih, lihat ya. P0, ini juga P0. Ini AT, di sini GT. Sama. Nah, sedangkan kalau ini ST kan jarak ya. Jarak. Nah, karena dia di sini jaraknya berupa ketinggian H, nah, maka di sini pakainya H, height, tinggi. Ya. Nah, setiap A diganti G. Karena nilai A percepatannya sama dengan nilai gravitasi. Di sini S. Nah, kalau S di sini jadinya jaraknya H, karena dia vertikal ya. Kalau vertikal ketinggian. Nah, yang kedua, gerak vertikal ke atas. Syaratnya ada dua. Ada V0 tidak sama dengan 0, sama A sama dengan min G. Nah, untuk yang vertikal ke atas ini, dia sama dengan GLBB diperlambat. Contohnya apa? Contohnya, sari loncat di atas trampolin. Tahu trampolin ya? Trampolin itu yang biasanya ada di tempat mainan anak-anak itu ya. Jadi kalau loncat-loncat ke atas gitu ya. Nah, ini contohnya sari. Sari ini dia loncat di atas trampolin. Arahnya kalau loncat kemana? Arahnya percepatannya ke atas. Nih, hanya ke atas. Yang namanya gravitasi, dia selalu ke arah ke dalam bumi ya. Jadi G-nya itu ke bawah. Nah, jadi karena dia berlawanan, maka A sama dengan min G. Nah, untuk final itu kecepatan awal itu dia selalu untuk yang ini ya, tidak sama dengan 0. Dan yang namanya sari loncat ke atas itu kan dia mesti selalu memakai kekuatan ya, pakai kecepatan, punya kecepatan awal. Nah, karena dia ini sama dengan GLBB diperlambat, ini untuk GLBB diperlambat ya. Ini GLBB diperlambat. Nah, sama kayak yang tadi. Setiap A jadi G. Gini. Kenapa di sini min di sini nggak berubah jadi plus? Karena di sini sudah pakai GLBB diperlambat. Ini setiap S jadi H. Ini setiap A jadi G. Ya. S jadi H. Nah, contohnya gini, jika sebuah peluru ditembakkan vertikal ke atas dengan kecepatan 30 meter per second, berapa waktu total peluru kembali ke titik awal? Jadi contohnya gini, ini saya nembakin peluru dari titik A ini ya. Nah, peluru itu kalau ditembakkan ke atas, nih ke atas. Tapi dia maunya peluru itu balik ke titik awal, balik lagi ke sini, jatuh. Ketika dia ada di atas sini, di titik puncak, kecepatan pelurunya itu sudah habis. Jadi V sama dengan 0. Nah, tapi ke atasnya ada namanya kecepatan awalnya 30 meter per second. Yang ditanyakan apa? Waktu total peluru sampai ke titik awal. Jadi dari A ke H ke A lagi. Nah, kita pakai rumus ini. Vt sama dengan V0 min G kali T. Karena Vt-nya itu sama dengan 0, tahu dari mana? Tahu dari sini. Ketika udah di atas,
itu dia kecepatannya 0, makanya dia turun lagi. 0 sama dengan V0 min GT. Nah, berarti T waktu yang digunakan dari A sampai H itu sama dengan V0 per G. Nah, kalau misalnya dia tanyanya dari titik waktu sampai titik awal ya. Jadi dari sini ke atas turun lagi. Berarti T, A, H, H. Dari A ke H ke A. Berarti 2 kali ini. A ke H. Ini ke sini sama dengan ini ke sini. Waktunya sama. Jadi 2 kali V0 per G. 2 kali 30 per 10. Berarti TAH-nya itu 6 second. Kalau ditanyanya sampai puncak aja, nih. Kalau sampai puncak, itu berarti waktu yang digunakan hanya 3 second. Tapi kalau sampai turun lagi, berarti 6 second. Ini untuk latihan soalnya ya. Untuk yang dilempar ke atas. Jadi gerak vertikal ke atas. Untuk yang ini ya, yang berikutnya ini gerak vertikal yang gerak jatuh bebas. Jadi syaratnya ada 2, ada V0 sama dengan 0 sama A sama dengan G. Nah di sini contohnya apa? Apel jatuh dari pohonnya. Nah ini misalnya ada apel ya, apel jatuh ke bawah sini. Nah jatuh ke sini. Lah kalau jatuh kan arahnya mesti ke bawah ya. Nah ini ke bawah. Ini juga selalu ke bawah. Nah, kalau yang namanya jatuh, apakah ada yang dorong? Nggak ada. Ya, nggak ada yang ngasih kekuatan dia untuk jatuh, itu nggak ada. Jadi dia ketika udah matang, ya jatuh sendiri. Makanya di sini V0 kecepatan awalnya 0. Jadi dia jatuh sendiri. Kemudian A sama dengan G. Karena apa? Arahnya sama-sama ke bawah. Nah, kalau di sini juga gini. Rumusnya dapat dari mana? Dari GLBB dipercepat. Ya. Nah, jadi rumusnya karena dia V0-nya ini sama dengan 0 ya. Jadi setiap V0 ini nilainya 0. Jadi VT sama dengan G kali T. Setiap A diganti G. Ini jadi G, ini S-nya jadi H karena dia statusnya vertikal. Ya. Jadi ketinggian bukan syarat. Ya. Contoh soalnya. Sebuah bola dilepas dari ketinggian 80 meter dari sebuah bangunan tanpa kecepatan awal. Nah, ya, yang namanya juga bola dilepaskan itu nggak pakai kecepatan awal ya. Kalau jatuh bebas itu nggak pakai kecepatan awal. Kemudian hitung kecepatan setelah 2 second dan ketinggian setelah 2 second. Ini 8 yang ada angka-angkanya dibuletin dulu. Berarti dia untuk ditulis diketahui. Nah, diketahui ketinggian berarti H sama dengan 80 meter. Ketinggian height ya, H. Nah, kemudian ditanyanya apa? V kecepatan saat 2 second dan ketinggian saat 2 second. Pakai rumusnya ini. Nah, VT sama dengan G kali T. G-nya 10, T-nya 2 second ya. Berarti kecepatannya saat 2 second itu berarti 20 meter per second. Jadi ketika bola itu dilepas, nah pas dia 2 second itu dia punya kecepatan 20 meter per second. Kemudian ketinggiannya berapa? Ketinggiannya setengah GT kuadrat ya. Setengah kali G-nya 10 kali T-nya saat 2 second. Jadi 2-nya dikuadratkan. Jadi hanya sama dengan 20 meter. Nah, ketika bolanya itu dijatuhkan 2 second dari ketinggian yang 80 meter, itu ketinggiannya udah sampai 20 meter. Tapi diingat, nah 20 meter itu
bukan dari permukaan tanah, yang ditanyakan kan dari permukaan tanah. Nah, 20 meter ini dari atas gedung tadi, berarti 80 dikurangi 20 sama dengan 60 meter. Nah, ini untuk contoh soalnya. Ya, silakan dikerjakan contoh soalnya masing-masing ya, dikumpulkan ke saya Japri. Baik, sampai di sini aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.